Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hardianti dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal eliminasi Gauss-Jordan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah analisis numerik. Sebelum ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Salah satu bentuk dari matriks eselon baris tereduksi adalah matriks identitas. Lebih memahami materi eliminasi Gauss-Jordan, mari kita bersama-sama menyelesaikan contoh soal dari persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Berikut ini adalah salah satu contoh dari persamaan linear. Persamaan yang pertama yaitu X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3. Persamaan yang kedua yaitu 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Sistem yang ketiga yaitu 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 5. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, di sini kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, langsung saja ya. Langkah yang pertama yaitu kita mengoperasikan bentuk persamaan tersebut ke dalam matriks. Sistem yang pertama atau ini baris yang pertama, X kita tulis aja 1, 2Y kita tulis 2, 3Z kita tulis 3, 3 kita tulis di sini. Baris yang kedua, 2X kita tulis 2, 3Y kita tulis 3, 2Z kita tulis 2, dan 3 kita tulis di sini. Baris yang ketiga, 2X kita tulis saja 2, Y kita tulis 1, 2Z kita tulis 2, dan 5 kita tulis 5. Tujuan kita menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan adalah untuk menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Salah satu bentuk dari matriks eselon baris adalah matriks identitas. Bentuknya adalah seperti ini ya, nanti kita tujuannya. Nah, di sini diagonal utamanya itu adalah 1. Jadi nanti di sini kita akan mengubahnya menjadi 1. Nah, sini kita akan ubah jadi 0, ini juga jadi 0, dan di sini kita ubah jadi 0, sini juga jadi 0. Nah, di sini P-nya ini adalah X, nilai X. Q-nya adalah nilai Y, dan R-nya adalah nilai Z. Jadi di sini posisi di sini yaitu P ini adalah nilai X, dan sini adalah nilai Y, dan sini adalah nilai Z. Kita tulis ulang bentuk matriksnya. Kita tulis ulang dulu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengoperasikan matriks tersebut. Di sini duanya kita akan jadikan 0. Dengan cara kita akan mencarikan rumus agar 2 ini menjadi 0. Di sini saya akan menerapkan rumus baris kedua dikurangi 2 dikali baris pertama, sehingga menghasilkan baris kedua kita operasikan dengan B2 dikurangi 2B1. Baris kedua yaitu kan 2 dikurangi 2B1, B1 nya 1, 2 dikali 1 2, 2 dikurangi 2 0. Begitu juga dengan yang ketiganya, kita operasikan dengan rumus ini, sehingga setelah kita baris kedua ini kita operasikan dengan rumus ini menghasilkan 0, negatif 1, negatif 4, negatif 3. Nah, untuk baris yang pertama dan baris yang ketiga kita tidak perlu mengoperasikan dengan rumus ini, sehingga nilai baris yang pertama
itu sama, yaitu 1, 2, 3, 3. Begitu juga dengan yang baris ketiga, nilainya sama, yaitu 2, 1, 2, 5. Nah, selanjutnya kita ubah nilai 2 ini menjadi 0 dengan merumuskan baris ketiga dikurangi 2 dikali baris pertama, sehingga baris ketiga ini kita operasikan dengan bentuk rumus ini, maka nilainya itu 0, negatif 3, negatif 4, negatif 1. Nah, baris yang pertama dan kedua ini kita tidak perlu mengoperasikannya dengan rumus ini, sehingga nilainya tetap, yaitu 1, 2, 3, 3. Nah, di sini juga sama, 0, negatif 1, negatif 4, negatif 3. Nah, selanjutnya kita akan mengubah negatif 3-nya ini menjadi 0 dengan cara menerapkan rumus baris ketiga dikurangi 3 dikali baris kedua, maka menghasilkan, nah baris ketiganya ini kita operasikan dengan rumus ini, menghasilkan 0, 0, 8, 8. Nah, untuk baris yang pertama sama baris kedua tidak perlu kita operasikan dengan rumus ini, sehingga nilai baris yang pertama tetap ya, 1, 2, 3, 3. Begitu juga dengan baris kedua tetap 0, negatif 1, negatif 4, negatif 3. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ubah angka 8-nya ini menjadi 1 dengan menerapkan rumus baris ketiga dibagi 8. Maka baris ketiga ini setelah kita operasikan dengan rumus B3 dibagi 8, yaitu baris ketiga dibagi 8, maka menghasilkan 0, 0, 1, 1. Nah, baris yang pertama sama baris kedua tidak perlu kita operasikan dengan rumus B3 dibagi 8, maka nilai baris yang pertama tetap 1, 2, 3, 3. Begitu juga dengan baris kedua tetap nilainya 0, negatif 1, negatif 4, negatif 3. Nah, selanjutnya itu kita akan ubah nilai negatif 1-nya ini menjadi 1. Maka kita menerapkan rumus baris kedua dibagi dengan negatif 1 agar menghasilkan nilai ini 1. Maka baris kedua kita operasikan dengan rumus B2 dibagi negatif 1 menghasilkan nilai 0, 1, 4, 3. Nah, untuk baris yang pertama sama ketiga kita tidak perlu mengoperasikan dengan rumus B2 dibagi negatif 1, maka nilainya tetap, baris pertama nilainya tetap ya. Begitu juga dengan baris ketiga nilainya tetap. Oke. Baris kedua kita terapkan rumus B2 dikurangi 4B3, maka menghasilkan 0, 1, 0, negatif 1. Nah, untuk baris yang pertama dan baris ketiga ini kita tidak perlu mengoperasikan dengan rumus B2 dikurangi 4B3, maka baris yang pertama nilainya tetap, yaitu 1, 2, 3, 3. Nah, untuk baris yang ketiga juga tetap nilainya, yaitu 0, 0, 1, 1. Nah, selanjutnya kita akan mengubah angka 3 ini menjadi 0. Nah, kita rumuskan B1 dikurangi 3 dikali B3. Nah, setelah baris yang pertama ini kita terapkan dengan rumus B1 dikurangi 3B3 menghasilkan 1, 2, 0, 0. Nah, untuk baris yang kedua sama ketiga ini kita tidak perlu mengoperasikan dengan B1 dikurangi 3B3, maka nilai baris yang kedua ini sama, yaitu 0, 1, 0, negatif 1. Begitu juga dengan baris ketiga nilainya sama, yaitu 0, 0,
1, 1. Nah, langkah selanjutnya itu mengubah nilai 2 ini menjadi 0. Kita terapkan rumus. Di awal saya sudah menjelaskan tujuan kita menyelesaikan soal ini, yaitu menghasilkan matriks yang eselon baris tereduksi. Salah satu bentuk dari matriks eselon baris adalah matriks identitas. Nah, ini adalah contoh matriks identitas. Lihat, sama bukan? Ya, sama. Karena di sini diagonal utamanya yaitu 1. Nah, di sini PP ini adalah nilai X, sehingga 2 ini adalah nilai X. Nah, di sini Q-nya ini adalah nilai Y, sehingga negatif satunya ini adalah nilai Y. Nah, di sini R adalah nilai Z, sehingga 1 di sini adalah nilai Z. Kita lihat ke soal ini. Di sini soalnya itu ditanyakan tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, di sini kita sudah mengetahui ini nilai X, Y, Z-nya, bahwa nilai X-nya itu adalah 2, nilai Y-nya adalah negatif 1, dan nilai Z-nya adalah 1. Sekian penjelasan mengenai contoh soal eliminasi Gauss-Jordan beserta penyelesaiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.